yang menjadi perenungan firman Tuhan pada Minggu Paskah yang keempat di tanggal 30 bulan 4 tahun 2023 ini, kita ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Yang menjadi tema dalam kebaktian kita di Minggu Paskah yang keempat ini, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, setiap orang pasti memiliki keunikan atau ciri khas dalam dirinya. Hal ini bisa kita lihat melalui bentuk fisik, sifat, kepribadian, watak dan karakternya yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan seiring dengan bertambahnya usia, keunikan atau ciri khas tersebut mengalami perubahan dan perkembangan. Misalnya katakan saja bentuk fisik, mulai dari bayi sampai dengan lansia, bentuk fisik kita mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang tidak bisa kita ingkari. Saudara seiman di dalam Yesus Kristus, begitu pula komunitas orang percaya perdana di Yerusalem juga memiliki keunikan, juga memiliki ciri khas dalam kehidupannya sehari-hari sebagai orang beriman. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47 tadi, dijelaskan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bersekutu, makan bersama, dan berdoa yang telah menjadi praktik umum kehidupan orang Kristen selama berabad-abad. Bersekutu dan makan bersama kelihatannya hanya aktivitas biasa saja. Namun dalam kehidupan Kristen mula-mula, hal itu merupakan tindakan penting. Oleh karena melalui kegiatan persekutuan itu, mereka dapat menerima pengajaran para rasul dan juga berdoa bersama. Persekutuan ini tentu saja memberi dampak yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-47, di mana para rasul mampu melakukan banyak mujizat. Persatuan komunitas semakin erat, ada semangat untuk saling berbagi, ada semangat untuk beribadah di bait Allah maupun di rumah masing-masing secara bergantian dalam memuji Allah. Semua aktivitas itu dilakukan dengan dasar hati yang gembira dan tulus. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh komunitas itu sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Jemaat Kristen mula-mula
disukai oleh semua orang. Saudara seiman di dalam Yesus Kristus, keunikan atau ciri khas kehidupan komunitas Kristen di Yerusalem ini seharusnya menjadi ciri kehidupan orang-orang Kristen di luar Yerusalem dan termasuk kita pada saat ini. Maka dari itu petunjuk hidup baru yang sampai pada kita hari ini dalam surat 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 memberikan nasihat kepada kita untuk terus berusaha melakukan apa yang baik dan benar sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Melakukan apa yang baik dan benar, motivasinya bukan untuk menyenangkan tuan atau majikannya, melainkan sadar karena itu sebagai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan melalui karya penderitaan Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari kuasa dan hukuman dosa. Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa bilur-bilur Kristus juga membawa kesembuhan. Tentu kesembuhan yang dimaksud bukan dalam arti kesembuhan secara fisik, melainkan kesembuhan sebagai wujud pertobatan rohani. Orang-orang berdosa seperti domba yang tersesat tanpa gembala. Mereka rentan terhadap bahaya, baik semak duri, kecelakaan, maupun rentan terhadap binatang buas. Mereka terluka akibat yang tak terelakkan. Namun sekarang mereka telah dikembalikan pada Sang Gembala dan pemelihara jiwa mereka, yaitu Yesus Kristus. Sebagai gembala, Tuhan Yesus lebih mengutamakan kesejahteraan dombanya. Dia tidak mengutamakan kesejahteraannya sendiri. Sebagaimana dalam nats khotbah kita pada hari ini, Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hal ini terjadi oleh karena gembala ini bukanlah seorang pencuri. Gembala ini bukanlah perampok yang akan mencuri domba. Lebih lanjut, Yesus juga menekankan perbedaan khusus antara pencuri dan gembala. Gembala masuk dengan benar ke dalam kandang domba melalui pintu. Penjaga membukakan pintu itu dan domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil menurut namanya. Ia menuntunnya keluar. Ia berjalan di depan domba-dombanya dan sementara domba-domba itu mengikutinya oleh karena mengenal suaranya. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita adanya sebuah kerjasama yang baik antara gembala, penjaga pintu, dan domba. Selain itu juga ada hubungan saling percaya di antara semua pihak. Kita juga bisa memperhatikan bahwa domba di sini tidak digambarkan sebagai domba-domba yang bodoh. Artinya mereka mampu mendengar, mampu mengikuti, bahkan melarikan diri dari gembala palsu. Mereka mampu mengetahui siapa yang harus dipercaya. Saudara seiman di dalam Yesus Kristus, komunitas orang percaya perdana di Yerusalem telah memberikan teladan baik dalam kehidupan sehari-harinya sebagai orang beriman. Begitu pula Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Sang Gembala juga telah memberikan teladan bagi umatnya. Keteladanan yang diwujudkan secara konkret dengan cara membangun semangat kerjasama, membangun sikap saling percaya, mendengar, mengikuti, serta mampu membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Maka melalui ini, marilah kita berefleksi. Apakah keteladanan cara hidup komunitas Kristen awal di Yerusalem masih ada dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini? Apakah keteladanan cara hidup Yesus sebagai Sang Gembala itu masih ada dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini? Sebagai umat milik Tuhan Yesus, bersediakah kita meneladani cara hidup komunitas Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bergereja saat ini? Sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, bersediakah kita meneladani cara hidup
Tuhan Yesus, Sang Gembala itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bergereja saat ini. Biarlah semangat kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih baik, yang dibuktikan melalui perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, dan perbuatan kita sehari-hari. Ya, semestinya kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kiranya keteladanan yang telah Tuhan nyatakan dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami dapat saling bekerja sama, saling mempercayai, mendengar, mengikuti, serta mampu membedakan apa yang baik di mata Tuhan dan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ini kami dengan seluruh keberadaan hidup kami hanya serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.